Cina tebar ancaman, negara ASEAN protes undang-undang baru Cina di LCS. Kehebohan terjadi karena undang-undang baru Cina. Aturan ini mengizinkan penjaga pantai menembaki kapal asing jika masuk wilayah perairannya. Hal ini mengundang polemik, apalagi kalau bukan soal klaim negeri itu di Laut Cina Selatan. Negara tetangga Republik Indonesia Filipina bahkan telah mengajukan protes diplomatik pada undang-undang itu. Mengutip Nika Asia, Filipina bahkan menyebut aturan baru Cina ancaman perang. Saya mengirimkan protes diplomatik, kata Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr. dalam sebuah tweet pada hari Rabu, 27 Januari 2021. Memberlakukan undang-undang adalah hak prerogatif kedaulatan. Namun, yang satu ini mengingat wilayah yang terlibat atau dalam hal ini LCS yang terbuka adalah ancaman verbal perang ke negara manapun yang menentang hukumnya, tegasnya lagi. Sebelumnya, Badan Legislatif Tertinggi Cina Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional mengesahkan Undang-Undang Penjaga Pantai. Menurut draft kata dalam RUU yang diterbitkan sebelumnya, penjaga pantai diperbolehkan menggunakan semua cara yang diperlukan untuk menghentikan atau mencegah ancaman dari kapal asing. Melansir Reuters, Senin, RUU tersebut menetapkan keadaan di mana berbagai jenis senjata baik genggam kapal atau udara dapat digunakan. Aturan ini juga memungkinkan personel penjaga pantai untuk menghancurkan struktur negara lain yang dibangun di atas terumbu karang yang diklaim Cina. Mereka juga bisa naik serta memeriksa kapal asing di perairan yang diklaim oleh Cina. Selain itu, RUU itu juga memberdayakan penjaga pantai untuk membuat zona eksklusi sementara, sesuai kebutuhan untuk menghentikan kapal dan personel lain masuk. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying mengklaim bahwa undang-undang tersebut sejalan dengan praktik internasional. Artikel pertama dari RUU tersebut menjelaskan bahwa hukum diperlukan untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan hak maritim Cina. Undang-undang ini muncul 7 tahun setelah Cina menggabungkan beberapa badan penegak hukum maritim sipil untuk membentuk Biro Penjaga Pantai setelah biro berada di bawah Komando Polisi Bersenjata Rakyat pada tahun 2018. Biro tersebut menjadi cabang kekuatan militer Cina. Cina mengklaim 80% wilayah LCS yang membuatnya bersitegang dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Kapal Cina dan militer kerap diberitakan berpatroli membuat aktivitas nelayan sejumlah negara termasuk industri pengeboran minyak terganggu. Cina juga membuat pulau-pulau baru dan mendirikan pos-pos militer di LCS. Sementara itu, Cina juga memiliki masalah di Laut Cina Timur dengan Jepang. Blokir nelayan. Sementara itu, Selasa lalu media Filipina melaporkan bagaimana penjaga pantai Cina memblokir nelayan negara itu di daerah sekitar Kepulauan Spratly. Kepulauan ini adalah wilayah sengketa kedua negara di LCS. Pada bulan Agustus 2020, Manila mengajukan protes diplomatik terhadap penjaga pantai Cina karena menyita peralatan nelayan Filipina di Scarborough Shoal. Tahun 2020 lalu, Cina juga dikabarkan membuntuti kapal minyak Malaysia. Ancaman perang terbuka di Laut Tiongkok Selatan. Syarif Hasan minta Republik Indonesia siaga.
Laut Tiongkok Selatan kembali dalam situasi menegangkan pasca munculnya rencana pengerahan kapal induk Inggris ke sana. Kapal perang induk dengan nama HMS Queen Elizabeth tersebut direncanakan akan menjalani misi operasional pertamanya di perairan Laut Tiongkok Selatan. Sebelumnya, Amerika Serikat juga telah mengirimkan dua kapal induknya USS Nimitz dan USS Ronald Reagan ke Laut Tiongkok Selatan untuk menjalani latihan tempur. Tak cuma dua kapal induk, Angkatan Laut Amerika Serikat juga mengerahkan dua kapal penjelajah dan dua kapal perusak dalam latihan yang digelar pada pertengahan 2020. Wakil Ketua MPR Republik Indonesia dari fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk siap siaga di perairan Natuna Utara. Pasalnya, ia menegaskan, Laut Natuna Utara berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan yang tengah diperseterukan negeri tirai bambu Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Menurut Syarif, perhatian ini penting mengingat perairan Natuna Utara merupakan wilayah terluar Indonesia yang mesti dipertahankan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan seluruh wilayah, termasuk wilayah terluar di perairan Natuna Utara dalam kondisi aman, kata Syarif dalam keterangannya, Kamis 28 Januari 2021. Anggota Komisi 1 DPR yang membidangi luar negeri ini juga menyebutkan jika kondisi ini terus-menerus terjadi, maka akan ada potensi perang terbuka di Laut Tiongkok Selatan. Kita atau Indonesia harus terus berjaga-jaga karena jika terjadi perang terbuka, maka seluruh wilayah Asia Tenggara akan merasakan dampaknya, kata politikus senior Partai Demokrat ini. Syarif menyebutkan bahwa perseteruan ini tidak boleh dianggap remeh. Ia menegaskan Tiongkok yang membuat klaim sepihak terhadap Laut Tiongkok Selatan berdasarkan 9 garis putus-putus, menyebabkan Amerika Serikat dan Inggris juga turut ikut campur. Kondisi ini akan berpotensi menjadi perang terbuka yang berakibat fatal, tegasnya. Syarif pun mendorong seluruh pemimpin di Asia Tenggara untuk bersama-sama menjadi fasilitator. Ia menegaskan bahwa Indonesia bisa mengambil peran sebagai pemimpin dalam menyelesaikan permasalahan di Laut Tiongkok Selatan. Sebagai kawasan yang paling merasakan dampak dari perseteruan di Laut Cina Selatan, ASEAN harus hadir juga sebagai jembatan dari masalah ini. Ungkapnya, ia pun mendorong ASEAN agar mengedepankan pendekatan diplomasi dengan semangat million friends dan zero enemy. Indonesia harus hadir dalam komunitas ASEAN untuk menjadi motor penggerak proses diplomasi dalam penyelesaian masalah di Laut Natuna Utara, tutup Syarif Hasan.